Saudara, sampai akhir Agustus, total utang pemerintah tembus 6.625 triliun rupiah atau naik 55,27 triliun rupiah dari bulan sebelumnya. Dengan demikian, rasio utang pemerintah terhadap PDB juga naik menjadi 40,85%. Utang pemerintah masih didominasi surat berharga negara SBN lebih dari 5.000 triliun rupiah. Dalam laporan APBN kita, Kementerian Keuangan dijelaskan, kebutuhan belanja untuk sektor kesehatan dan bantuan sosial terus naik di tengah pandemi. Tidak hanya itu, kebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur juga masih menjadi perhatian utama pemerintah. Naiknya beban utang pemerintah dinilai perlu diwaspadai. Ekonom mengingatkan, rasio utang terhadap PDB diprediksi bisa saja menyentuh 55% atau sedikit lagi menyentuh batas undang-undang, yaitu 60% terhadap PDB. Berbagai tantangan perlu diwaspadai, seperti ancaman tapering off the Fed yang dapat meningkatkan beban pembayaran bunga surat utang pemerintah. Penerimaan pajak perlu ditingkatkan untuk mengurangi beban. Beban utang yang terus meningkat ini perlu diwaspadai karena tantangannya semakin berat di tahun 2022 sehingga diperkirakan rasio utang sedikit lagi bisa menyentuh level 55%. Kita tidak berhati-hati terhadap rasio utang ini, efeknya akan menurunkan potensi pertumbuhan ekonomi karena pemerintah sibuk membayar porsi belanja bunga utang yang terus meningkat. Lebih dari 25% dari total penerimaan perpajakan. Ya, nilai utang pemerintah naik, sudahkah memasuki level bahaya? Kita tanyakan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Pak Luki Alfirman. Selamat malam, Pak Luki. Selamat malam, Mbak Ilona. Oke, Pak Luki, ini utang pemerintah naik lagi. Tadi kalau disebutkan oleh ekonom, kita wajib waspada, ada yang bilang harus hati-hati. Benarkah kita sudah harus menyalakan alarm berbahaya? Terima kasih. Pertama, pemerintah terus berkomitmen untuk mengelola utang dengan hati-hati secara terukur. Dalam masa pandemi ini, dengan kondisi bahwa ekonomi kita terkoreksi akibatnya pandemi, akibat ekonomi terbatasi, sementara pemerintah harus hadir, responsif untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat, mencoba memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat, memberikan insentif membantu dunia usaha, itu kan membutuhkan biaya. Sehingga jadilah pelebaran defisit. Nah, Indonesia sebelum masa pandemi, kita selalu hati-hati. Makanya salah satunya itu ditunjukkan dalam rasio utang kita itu ke PDB, kita jaga hanya di kisaran 30% dari PDB. Nah, itu bagian dari disiplin fiskal kita. Nah, dengan ruang yang sangat besar tersebut, ketika terjadi krisis atau shock, nah seperti pandemi ini, kita punya ruangan untuk bermanuver. Nah, dan itulah yang kita lakukan sejak tahun kemarin. Singkat cerita, dengan adanya pelebaran defisit tersebut, yang diizinkan dengan adanya Perpu 1 2020, yang sudah jadi Undang-Undang Nomor 2020, kita akhirnya pelebaran defisit kita menjadi 6,3% PDB. Itu defisit APBN-nya, utang kita bertambah kurang lebih 19,5% PDB. Tapi Indonesia kan nggak sendirian, hampir semua negara melakukan hal yang sama. Sebagai perbandingan, Malaysia itu nambahnya 10,5% PDB. India itu pertambahannya nih ya, 15,5% dari PDB. Amerika itu 25% dari PDB, tambahan utangnya. Itu kan suatu angka yang luar biasa. Indonesia masih sangat terjaga. Nah, posisi saat ini, disampaikan oleh Mbak Ilona, kita ada di kisaran 40,8% PDB. Masih jauh dari batas 60% PDB yang digariskan di undang-undang kita. Kalau kita lihat angka nominalnya, saat ini kan kita, ada utang kita udah mencapai 6.600 triliun. Berapa sih utangnya Amerika? 400.000 triliun. Nggak ada apa-apanya kita dibandingkan dengan Amerika. Tapi kemudian, Amerika ekonominya gede. Makanya supaya fair, dibandingkanlah PDB, utang itu dengan PDB yang mengukur kemampuan perekonomian suatu negara. Jadi kita 40% PDB itu ya masih sangat aman. Kalau kita lihat misalnya negara tetangga kita, Malaysia dan Thailand, baru saja mereka mempropos kepada parlemennya untuk meningkatkan batas utang mereka terhadap PDB.
Oke. Itu yang harus dilakukan oleh Malaysia dan Filipina, Thailand. Yang 60% ditingkatkan menjadi 65% dan 70% PDB. Makanya oleh angka itu, Indonesia itu masih sangat, insya Allah sangat aman. Oke. Nah, salah satunya juga kita lihat biasanya pengelolaan fiskal termasuk utang itu, kan namanya kreditor kan akan membeli SBN kita, akan membeli obligasi kita. Nah, mereka tahu dari mana nih Indonesia ini apakah baik kondisinya, apa perlu mengkhawatirkan. Nah, salah satu wasitnya itu ada yang disebut namanya credit rating agencies. Ada S&P, ada Fitch, ada Moody's, dan sebagainya. Nah, alhamdulillah kita ini masih dinilai sangat baik. Kita masih investment grade. Tahun 2020-2021 tidak ada downgrading, tidak ada penurunan. Sebagai informasi saja, selama tahun 2020 ada kurang lebih 124 rating action downgrades, 133 revisi outlook negatif. Indonesia, alhamdulillah kita masih terafirmasi rating yang sama. Artinya Pak Luki, kita tidak khawatir soal kemampuan bayar kita. Tadi kan Anda mengatakan bahwa sebenarnya di tengah pandemi kita harus bermanuver begitu kan. Tapi kan satu sisi penerimaan pajak kita juga tidak tinggi di tengah pandemi. Lantas bagaimana mungkin dijelaskan kepada masyarakat bahwa meski utangnya nambah, kemampuan bayar kita juga ada? Alhamdulillah 2020 kan tadi kita terpukul sekali, penerimaan pajak kita tuh negatif. Penambahannya 2 digit. Nah, alhamdulillah tadi sampai dengan Agustus penerimaan perpajakan kita, penerimaan negara keseluruhan dulu, itu tumbuh sangat bagus, sangat on track, sudah masuk ke 2 digit. Itu penerimaan perpajakan, penerimaan negara kita itu tumbuhnya sebesar 13,9% di Agustus kemarin. Penerimaan pajak tumbuh 19%, biaya cukai 30%, PNBP tumbuh 19,6%. Jadi insya Allah ini juga menunjukkan 2 hal. Satu, ekonomi kita sudah mulai bergerak. Itu kan ditunjukkan leading indikatornya dilihat dari penerimaan perpajakan tersebut. Yang kedua, ini juga mendukung APBN kita. Dengan penerimaan pajak yang makin baik, ya, kita nanti ke depannya bisa terus mengurangi utang kita tadi. Nah, ke depannya ini juga strategi pemerintah. Kita tahu pajak itu sangat-sangat penting. Makanya dalam kondisi seperti ini justru kita terus mendorong reformasi struktural termasuk di bidang perpajakan. Termasuk menerapkan pajak baru ya Pak Luki? Kemarin misalnya tahun lalu kalau kita ingat kita mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Di sana di situ terdapat beberapa pasal terkait dengan dukungan perpajakan untuk kemudahan berusaha. Saat ini kami sedang merevisi lagi RUU Undang-Undang KUP, Ketentuan Umum Perpajakan. Saat ini sedang dibahas dengan DPR. Itu di sisi peraturan perundang-undangan. Itu ada reformasi regulasi yang sangat-sangat mendasar dan cukup fundamental. Di sistem administrasi perpajakan termasuk sistem, kita juga saat ini sedang mengupgrade. Kita punya proyek namanya Cortex yang diharapkan mampu mendorong peningkatan basis perpajakan kita, memanfaatkan data-data yang ada. Nah, dengan upaya ini kita akan ada peningkatan penerimaan yang sangat signifikan, sehingga untuk jangka menengah panjangnya kebutuhan utang itu pasti akan bisa kita turunkan. Pak Luki, pertanyaan terakhir saya ini singkat saja, apakah pemerintah punya rencana menaikkan batas utang terhadap PDB? Sekarang kan 60 terhadap PDB ya, apakah nanti akan dinaikkan? Pertama, kita sesuai komitmen dalam kondisi pandemi ada relaksasi di mana kita defisit terhadap PDB kita diizinkan untuk lebih dari 3% PDB. Tapi kita akan kembali lagi ke disiplin fiskal ini, ke fiscal rule kita sebutnya, itu tahun 2023. Nah, itu yang kita sebut kondisi fiskal. Dengan demikian, kita masih confident saat ini 40% PDB utang kita. Kalaupun meningkat itu mungkin akan kisaran 43% PDB, 44% PDB, masih sangat jauh dari 60% PDB. Nah, dengan strategi tadi yang jangka menengah panjang, termasuk reformasi struktural di sisi perpajakan, insya Allah kita bisa secara gradual menurunkan lagi rasio utang kita. Kita punya pengalaman ketika setelah National Financial Crisis tahun 2000, tahun 98, kemudian tahun 2000, sempat utang kita karena bailout, sempat utang kita mencapai angka kisaran di atas 50% dari PDB. Baik. Kemudian kita turunkan terus, ya kan secara bertahap, ya kondisi sebelum pandemi sudah mencapai angka 30% PDB. Jadi Indonesia punya pengalaman untuk bisa menurunkan utang secara terukur, dan itu akan kita lakukan juga setelah selesainya pandemi ini. Itu komitmen pemerintah.
Baik, terima kasih Pak Luki atas penjelasannya. Semoga seperti yang Anda jelaskan tadi bahwa pemerintah memang punya kemampuan untuk bayar utang dan tadi juga disebutkan konsistensi untuk menurunkan level utang terhadap PDB. Terima kasih sekali lagi Pak Luki, selamat malam, sehat-sehat selalu. Selamat malam, terima kasih Mbak Lana. Selamat malam.